Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku Fikih Muamalah dan kita masih bersama buku Fikih Perbankan Syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Kita masuk di halaman 40. Di sini beliau membahas tentang riba bai atau jenis riba yang kedua, yaitu yang objek dari riba ini adalah akad jual beli, gitu ya. Jadi ada riba utang, ada riba jual beli. Nah, sekarang kita bahas yang riba jual beli. Riba ini kata beliau terbagi menjadi dua. Ada yang jenisnya riba fadl, di mana di situ bentuknya kita menukar komoditi riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Pegang kata kuncinya, ukuran atau jumlah yang berbeda. Nah, di sini beliau memberikan penjelasan atas definisi itu. Maksud daripada komoditi riba di situ adalah harta yang merupakan objek riba. Ini ada 6. Ya, di antaranya adalah emas, kemudian perak, di mana di sini adalah status sebagai uang ataupun alat tukar, dan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama. Kemudian tadi disebutkan sejenis. Nah, sejenis di sini adalah maksudnya adalah sesama jenis daripada harta riba itu sendiri. Emas dengan seluruh macamnya, apapun itu emasnya ya, itu berarti dia dianggap satu jenis. Adapun kadarnya sekian dan seterusnya, gitu ya. Kurma dengan seluruh macamnya itu satu jenis. Kemudian mata uang real Saudi dengan segala bentuknya, baik itu kertas, logam, atau simpanan di bank dan surat berharga, itu juga dianggap satu jenis. Dan mata uang rupiah itu dianggap satu jenis. Maksud kata ukuran atau jumlah yang berbeda, di sini kata beliau tidak sama ukurannya. Karena dia berbeda, berarti tidak sama. Misalnya apa? Misalkan seseorang menukar kurma sukari dengan kurma barhi dengan cara tunai. Di sini satu kurma sukari dengan 2 gantang kurma barhi dan caranya tunai. Berarti dia harus kontan. Menukar 100 gram emas yang baru dengan 200 gram emas yang sudah lama dengan cara tunai. Karena di sini dikatakan tidak sama jumlahnya. Kemudian menukar 10.000 uang kertas dengan 9.800 uang logam. Jadi walaupun dia secara tunai, tapi di sini terjadi perbedaan nominal. Kalau di sini berarti terjadi perbedaan berat. Di sini terjadi perbedaan volume, gitu ya. Apa dalilnya? Di sini beliau membawakan dalil dari hadis Ubadah ibn Somit. Ini hadis yang kita akan sering temukan kalau membahas tentang riba. Kata beliau, Rasul bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi." Ketika menukar emas dengan emas, kemudian fiddah bil fiddati, perak dengan perak, tamru bit tamri, kurma dengan kurma, bur bil bur, gandum dengan gandum. Di sini gandum bulat ya. Kemudian juga al-milh bil milh, kemudian garam dengan garam. Syair bis syair, gandum yang dia panjang dengan yang panjang, dan mislan bi mislin, sawaan bi sawain. Ini aturan mainnya. Kita tukarnya harus sama dia beratnya, kemudian harus yadan biyadin juga. Ya, dilakukan dengan cara tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau dia sudah berbeda jenisnya, maka Anda silahkan fabi'u kaifa syi'tum, asalkan dia ya dan biadin. Silakan jual ya. Ukurannya boleh beda tapi syaratnya harus tunai. Nah, misalkan rupiah ditukar dengan dolar, itu dia sudah berbeda jenis. Anda boleh misalkan $1 dengan 10.000, $1 20.000, $1 30.000, boleh saja asalkan nanti ketika terjadi tukar menukar dilakukan secara tunai. Yang kedua namanya riba nasi'ah. Ini penyebabnya karena adanya keterlambatan serah terima barang. Di sini beliau memberikan definisi bahwa riba nasi'ah adalah menukar harta riba dengan harta riba yang ilatnya sama. Jadi perhatikan di sini dengan cara tidak tunai. Kemudian beliau menjelaskan definisi ini. Maksud ilatnya sama adalah barang yang merupakan objek tukar menukar sama ilatnya seperti keduanya adalah sama-sama alat tukar.
atau keduanya sama-sama makanan pokok yang tahan lama, baik jenisnya sama ataupun beda. Dan kemudian maksud kata tunai di sini berarti transaksi serah terima kedua barang itu dilakukan pada saat yang sama. Si A nyerahkan barang, si B nerima, B juga nyerahin barang. Itu maksudnya. Misalkan begini, menukar satu gantang kurma dengan satu gantang gandum dengan cara tidak tunai. Ya. Kemudian menukar 100 gram emas dengan 100 gram emas dengan cara tidak tunai. Jadi perhatikan ya, bentuk riba nasiah itu karena dia keterlambatan serah terima barang. Harusnya dia itu diserahkan secara tunai. Atau menukar misalkan real Saudi 100 dengan 2.000 rupiah itu dengan cara tidak tunai. Mestinya kalau memang kita mau nukar uang ya harus tunai. Rupiahnya serahkan dan kemudian realnya diambil. Apa dalilnya? Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi riban illaha waha." Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika menukar emas dengan emas itu bisa terjadi riba kecuali kita lakukan dengan cara ha wa ha, dengan cara tunai. Kemudian al-bur bil bur, gandum dengan gandum itu bisa terjadi riba kecuali ha wa ha, kecuali dilakukan dengan cara tunai. Wa syairu bi syair, dan kemudian juga gandum ya sama itu bisa riba dia kecuali ha wa ha. Dan atamr bit tamr, kurma dengan kurma itu juga bisa terjadi riba kecuali ha wa ha. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menukar barang yang dia sejenis maka kita harus lakukan dengan cara tunai. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam riwayatnya Ubadah bin Somit tadi, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau dia beda jenisnya tapi satu kelompok, maka fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Anda boleh lakukan berbeda dia jumlahnya, berbeda ukurannya, tapi syaratnya harus tunai. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menukar barang yang tidak sejenis dan masih satu ilat juga harus dengan cara yang tunai. Nah, berikutnya kita akan lihat di sini beliau mencantumkan apa saja jenis-jenis komoditi riba. Objek atau riba baik atau riba jual beli tadi itu ada 6 jenis sebagaimana dicantumkan di dalam hadis Ubadah ibn Somit. 6 jenis ini bisa kita bagi menjadi 2 kelompok sebenarnya. Yang pertama adalah kelompoknya emas dan perak. Kenapa ini menjadi masuk kategori komoditi riba? Alasannya adalah karena dia barang berharga yang merupakan alat bayar atau alat tukar. Dan ini bisa dikiaskan kepada barang lain dengan fungsi yang sama. Seperti apa? Mata uang di zaman modern kita sekarang. Maka berarti setiap mata uang dari sebuah negara itu merupakan jenis tersendiri. Real Saudi itu satu jenis, rupiah Indonesia itu satu jenis, dan emas itu satu jenis. Adapun barang biasa yang bukan merupakan alat bayar, perhatikan ya, bukan alat bayar, seperti misalkan barang tambang, kemudian rumah, mobil, barang elektronik, furnitur, dan yang lain itu tidak merupakan harta riba. Kemudian kelompok kedua, ini kelompok jenis makanan pokok, yaitu tadi yang di dalam hadis ada gandum bulat, kurma, garam, gandum panjang. Ilatnya karena mereka itu statusnya bahan makanan pokok dan tahan lama. Sehingga kita bisa menganalogikan, dan ini hukumnya berlaku sama pada makanan yang fungsinya sama dengan yang 4 ini, yaitu makanan pokok di suatu negeri yang bisa mengenyangkan dan tahan lama. Apa contohnya? Ya seperti beras, jagung, kacang Arab, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak mengenyangkan dan tidak tahan lama ya, maka dia tidak disebut sebagai makanan pokok. Jadi tidak merupakan harta riba. Apa contohnya? Buah-buahan, sayuran, susu, kue, obat-obatan, ya, itu tidak masuk kategori komoditi riba. Nah, kemudian kita akan lihat kaidah di sini dalam masalah riba jual beli. Dalam kaidahnya, tukar menukar harta riba ada 5 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kita menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis. Berarti maksudnya situ emas dengan emas gitu ya. Kemudian rupiah dengan rupiah, itu mereka satu jenis. Maka untuk bisa menjadi sah akadnya kita perlu 2 syarat. Pertama,
nominalnya atau jumlahnya harus sama, dan yang kedua harus ada serah terima secara langsung saat terjadi akad. Kalau misalkan syarat pertama tidak terpenuhi, berarti dia ada kelebihan, tidak sama takarannya, nanti jatuh kepada riba fadl. Kalau syarat keduanya tidak terpenuhi, artinya tidak berlangsung secara kontan, secara langsung, nanti terjadi yang namanya riba nasiah, karena ada penundaan proses serah terima barang. Dan kalau dua-duanya tidak terpenuhi, maka nanti berarti riba fadl dan nasiah. Kemudian kemungkinan kedua, dia menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi masih satu ilat. Satu ilat itu yang satu kelompok tadi, gitu ya. Seperti misalkan menukar kurma dengan gandum. Kurma dengan gandum, dia memang beda, satu kurma satu gandum, tapi mereka masih satu kelompok, satu makanan pokok, gitu ya. Emas dengan perak, memang dia jenisnya beda, tapi mereka ini satu kelompok, sama-sama kelompok mata uang. Atau emas dengan rupiah, atau real dengan rupiah. Maka syaratnya kalau seperti ini hanya satu, supaya dia menjadi sah, yaitu serah terima barang harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh tertunda. Namun untuk jumlah atau takaran atau kadar dia tidak mesti harus sama. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka nanti tersebut jatuh kepada riba nasiah. Kemungkinan ketiga, kita menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu ilat. Seperti misalkan kurma ditukar dengan emas, atau menukar beras dengan uang rupiah, ya. Itu tidak ada masalah. Yang keempat, menukar harta riba dengan bukan harta riba. Contoh misalkan mobil dengan rupiah atau rumah dengan dolar, ya itu juga tidak ada masalah. Dan yang kelima, menukar yang bukan harta riba dengan yang bukan harta riba. Misalkan jam tangan dengan telepon genggam, atau menukar mobil dengan dua mobil usang, gitu ya. Satu mobil baru dengan dua mobil bekas, itu boleh. Nomor 3, 4, dan 5 tidak disyaratkan ukuran harus sama dan tidak disyaratkan harus serah terima secara tunai. Namun dibenarkan kita melakukan akad dengan ukuran berbeda dan tidak tunai. Artinya tidak tunai itu berarti kredit. Maka boleh menukar mobil dengan rupiah. Berarti kita beli mobil, bayar pakai rupiah dengan cara kredit, dan boleh menukar satu telepon genggam dengan dua telepon genggam, dan serah terimanya baru dilakukan setelah 1 minggu. Itu boleh. Berikutnya kita lihat apa sebenarnya hikmah. Kenapa riba jual beli ini diharamkan? Karena memang syariat punya tujuan, yaitu menutup celah terjadinya riba utang piutang. Karena nanti dia akan membuka pintu, ya. Riba fadl itu kan ukurannya berbeda, tapi dia tunai. Riba nasiah tadi adalah dia tidak tunai, tapi ukurannya sama. Ini merupakan celah yang mana nanti akan membuka terjadinya riba yang lebih besar, yaitu yang namanya riba dain yang kita bahas sebelumnya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Karena memang hakikat riba dain itu adalah kumpulan sebenarnya dari riba fadl dan nasiah, di mana ukurannya tidak sama dan juga tidak tunai. Orang yang memberikan kredit, katakan misalkan dia ngasih utang nih 100.000, dengan syarat nanti dibalikin 110.000. Hakikatnya kan berarti dia sudah menggabungkan tuh riba fadl. Riba fadl, ingat ya, jumlahnya tidak sama. Berbeda, harusnya kan 100 diutangin, bayarnya juga 100. Dan ada riba nasiah di situ. Terjadi penundaan. Karena itu, kenapa riba bai ini dilarang, diharamkan? Agar tidak terjadi riba yang lebih besar, yaitu riba dain. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam transaksi tukar-menukar mata uang dan harta riba diharamkan kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima barangnya, agar tidak dijadikan sebagai celah atau modus untuk menghalalkan riba utang piutang yang itu merupakan induk dari riba. Dan syariat kita menghindarinya dengan mewajibkan serah terima secara tunai dan takaran harus sama. Kedua barang yang menjadi objek transaksi yang sejenis, maka tidak boleh lebih dari takaran yang satunya, agar tidak, misalkan kita menukar sekilo kurma bagus dengan 2 kilo kurma yang kualitas tidak bagus. Memang betul ya, sebagian mungkin melakukan itu ya. Namun di sini juga syariat melarang dan menutup celah agar jangan sampai terjatuh kepada riba yang lebih besar. Karena nanti kalau kemudian orang praktekkan 1 kilo kurma bagus dengan 2 kilo kurma yang tidak bagus, ya, perhatikan ya, dengan cara tunai saja itu dilarang, padahal kualitasnya berbeda. Tentu kalau misalkan nanti ditunda, itu juga tidak diperbolehkan.
Apalagi misalkan karena sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran, itu juga lebih dilarang. Dan inilah beberapa hikmah ya, kenapa riba fadl tadi dilarang, yang mungkin sebagian orang tidak mengetahui. Sebagian mungkin mengatakan, kenapa sih yang kayak gini nggak boleh, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan, yaitu untuk menutup celah agar tidak terjadi riba dain. Dan ini keduanya juga sama-sama diharamkan, gitu ya. Namun riba dain tadi diharamkan karena mengandung kezaliman, sedangkan riba bai diharamkan karena dia sebagai modus ataupun nanti akan menjadi wasilah sarana terbukanya riba dain. Sehingga ini sebenarnya membuktikan sempurnanya syariat Islam, di mana dilarang dua buah bentuk riba ini, dan ulama yang tidak membenarkan dalil saddu zari'ah bagi mereka pelarangan riba baik merupakan ta'abudi, tidak diketahui hikmahnya. Jadi dia tetap sebenarnya sama-sama dilarang gitu ya. Cuman nanti ada ulama yang mengatakan satu ada hikmahnya, satu kita nggak tahu hikmahnya apa, seperti itu. Berikutnya kita bisa lihat apa beda riba dain dengan riba baik. Kalau riba baik ya itu diharamkan untuk menutup celah, sedangkan riba dain memang diharamkan karena zatnya. Kemudian riba baik itu ada pada 6 jenis harta. Kalau riba dain dia bisa berlaku pada seluruh jenis harta sesuai dengan ijma' para ulama. Indikasinya bahwa riba yang dilakukan orang jahiliyah itu kemudian diharamkan Al-Quran, objek transaksinya adalah unta. Dan unta tidak termasuk salah satu 6 komoditi harta riba dalam jual beli tadi, gitu ya. Nah, kita mesti bisa bedain tuh, mana riba baik, mana riba dain, mana riba fadl, mana riba nasi'ah. Faktor-faktornya apa saja. Baik, itu yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya dalam program baca buku fikih muamalah. Anda silakan bagikan kepada rekan-rekan Anda dan ajak mereka buat join dalam program ini dan bergabung dalam komunitas baca buku setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat.